Dulu di zaman Bani Israel ada namanya Bal'am ibn Ba'ura. Bal'am ini adalah orang yang Allah berikan kemampuan mengetahui Ismullahil A'zam, yang apabila dia berdoa dengan nama itu, doanya mesti Allah kabulkan. Bal'am nih, dia hidup di zaman Nabi Musa dan sebenarnya termasuk pengikut Nabi Musa. Artinya beriman dengan Taurat. Ini beriman dengan Taurat sampai Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Ismul A'zam. Coba. Tapi satu hari ketika Nabi Musa dan Bani Israel hendak berangkat menaklukkan satu daerah, lalu ada seorang pemimpin mendatangi Bal'am. Kamu doakan bang, Musa dan pasukannya itu jangan sampai masuk ke daerah kita ini. Doakan apa kayak kamu buruk menimpa mereka. Ujar Bal'am, kayak apa kisahnya aku mendoakan Musa? Lamun dia itu adalah Nabi Allah, kemananya berjalan malaikat selalu mengiringi dan orang-orang beriman ada bersama mereka, pasti aku doakan keburukan. Nah, ada banyak riwayat yang mengatakan apa sebenarnya yang terjadi dengan Bal'am. Ada yang mengatakannya diancam, ada yang mengatakannya diiming-imingi dengan dunia. Singkat cerita, akhirnya Bal'am menyetujui untuk mendoakan sesuatu yang buruk kepada Nabi Musa. Akhirnya naiklah dia ke sebukit, sehingga pasukan Nabi Musa itu dari jauh ini sudah terlihat di atas bukit yang tinggi, yang melihat sekelompok-kelompok Nabi Musa itu yang akan menuju ke kampungnya. Sebenarnya keledainya ketika hendak dibawanya itu menolak, kayak model beturun keledai itu, menunjukkan keledai ini enggan terlibat dalam apa yang dilakukan oleh Bal'am. Tapi Bal'am pukul keledainya tadi sampai keledai itu bangun. Habis itu berjalan sebentar, turun lagi sampai 3 kali, dipukul. Akhirnya oleh Allah dibiarkan sekalian sampailah naik ke bukit. Di sana akhirnya Bal'am mendoakan sesuatu yang buruk menimpa Nabi Musa dan Bani Israel. Ada 2 versi. Versi pertama mengatakan bahwa setiap doa buruk yang diucapkan oleh Bal'am itu kembalinya malah ke kaumnya seorang, bukan ke kelompok Nabi Musa. Setiap keburukan yang ia doakan untuk kelompok Nabi Musa kembali ke kaumnya, dan kebaikan untuk kaumnya kembali ke kelompok Nabi Musa. Versi kedua mengatakan doa Bal'am Allah terima. Itu yang menyebabkan Nabi Musa itu kesian selama puluhan tahun kebingungan mencari jalan menuju kota tersebut. Puluhan tahun. Mereka kan memang mencari kota itu. Itu yang disebut tanah yang dijanjikan, yang Nabi Musa menyeberangi laut membawa orang-orang Bani Israel. Untuk apa? Untuk memasuki kota itu. Puluhan tahun menurut riwayat Nabi Musa itu terputar-putar kada tetamu mencari kota itu. Mereka orang kebingungan bebannya, kada dapat. Gara-gara apa? Sampai-sampai Del, Nabi Musa itu meninggal dan belum berhasil memasuki kota itu. Nah, konon yang akan memasuki kota itu adalah Yusha bin Nun yang akan bertempur memasuki. Nah, ternyata ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, kok bisa kami ini Allah terputar-putar puluhan tahun kok kada dapat mencari kota itu? Ternyata diberitahu kepada Nabi Musa, wahai Musa, apa yang terjadi padamu ini adalah karena doanya Bal'am bin Ba'ura. Benar dikabulkan Tuhan doanya, mungkin disalahjurakan apa, dikabulkan. Lalu Nabi Musa tahu, oh gawian Bal'am. Maka ujar Nabi Musa, ya Allah, kalau pian matikan ulun, maka sebelum ulun mati, sebagaimana pian telah mengabulkan doanya untuk kami, maka sekarang kabulkan doa kami untuknya. Lalu Nabi Musa pun berdoa, ya Allah, cabut semua karunia yang telah pian berikan kepada, termasuk imannya cabut sebelum dia mati. Semua yang pian berikan ke dia cabut, termasuk imannya sebelum dia mati. Itu yang menyebabkan Bal'am bin Ba'ura itu mati dalam keadaan kada beriman. Nah, jadi kada main-main ahli hikmah dia. Jaka bahasa kita orang yang sangat alim Bal'am bin, dan tahu Ismul A'zam. Coba bilingnya berdoa kabul, cuma salahnya menggunakan doanya itu.
Nabi Musa dia anunya berinya mentes anu menurut satu riwayat ya kabul juga memang. Kabul memang. Tapi ya lihat apa nanginya tanam tuh yang nyetuai. Kada main-main yang didoakan begitu Nabi bilang kata zalim itu kepada Nabi. Nah kezalimannya dibalas. Kezalimannya itu terbalas lunas. Tapi kapan? Di akhir umurnya. Nabi Musa minta kepada Allah Ta'ala semua karunia yang Allah beri dicabut termasuk imannya. Itu bahaya. Tapi Nabi Musa maka kesian selama bertahun-tahun terputar-putar gara-gara Balaam. Nah hal-hal yang demikian ini menjadi pelajaran. Itu memang Allah menyuruh untuk Nabi kita menceritakan hal-hal seperti itu menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai apa yang kita miliki itu kita salah gunakan untuk perkara-perkara yang mungkin akan mendatangkan kemurkaan Allah. Mudahan Allah senantiasa merahmati dan meridhai kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin.